Ada orang yang memberikan, ada orang yang menerima, betul ya? Sekurang-kurangnya itu tuh, ya. Cuman nanti perbedaannya perbedaan istilah aja. Orang yang berwakaf disebut wakif, orang yang menerima zakat disebut nazir, nazir wakaf, ya. Nazir, pernah dengar ya kata-kata nazir? Nazir wakaf, siapa tuh nazir wakaf? Itu tuh yang ada di sertifikat. Siapa nazirnya? Nazir ini boleh yayasan, ya, boleh juga orang, ya, boleh yayasan, boleh orang, boleh badan. Kemudian apa? Selain yang memberikan dan yang menerima, apalagi hartanya. Disebut apa kalau dalam ini? Kalau dalam fikih, mauquf, ya, hartanya, ya, tanahnya misalnya, atau objeknya. Kemudian selain itu apa lagi? Sighotnya, sighot aja ijab, ada ijab qabulnya, ya, dan tujuan wakafnya, mauquf alaihi, ya. Jadi ada orang yang bertransaksi, ya, di situ ada yang memberikan harta wakaf disebut wakif, yang satu lagi yang menerima disebut nazir wakaf. Ada hartanya, ada ijab qabulnya dan tujuannya. Biasanya tujuannya ada nggak biasanya? Saya mau wakafkan ini, tujuannya ini. Ada nggak? Ada pasti. Ya, saya pengen nanti dibangun ini untuk lembaga pendidikan misalnya. Silahkan. Ya, secara simpel itu. Ya, kalau mau dibahas syarat-syaratnya kepanjangan, kita nggak perlu bahas syarat-syaratnya. Kemudian jenis-jenisnya, ya, jenis-jenisnya pertama peruntukannya. Tadi, ya, ada tujuannya. Peruntukannya apa? Mungkin jenisnya dari jenis hartanya dulu deh. Jenis harta ada yang tidak bergerak. Jenis harta wakaf yang tidak bergerak. Contohnya tanah, gedung, apalagi rumah, ya, ada rumah tahfiz sekarang, ya. Nah, itu wakaf. Kemudian apalagi yang bergerak? Mobil, ada ya, mobil, ya. Misalnya langsung, misalnya mobil tahfiz misalnya, ya, mobil rumah zakat, ya, bukan zakat, rumah wakaf misalnya, ya, tergantung di situ mau ditulisin apa. Kemudian ada lagi, ya, yang disebut uang. Uang ini juga bergerak karena dia bisa pindah-pindah, ya. Harta yang tidak bergerak, ya, ini ada dua. Yang pertama yang disebut dengan alat tadi, mobil segala macam, dan disebut dengan uang. Kemudian ada waktunya. Nah, ini ada ikhtilaf nanti, ya. Ada waktunya. Yang pertama yang disebut dengan wakaf mu'abbad atau selamanya. Jadi ada wakaf yang nggak selamanya, Ustaz. Ada, nanti contohnya ada. Ya, ada wakaf memang kalau udah dikasih, udah dia terus-terusan tuh. Ya, contohnya tanah tadi. Ya, kita berikan tanah. Ya, kemudian nazirnya kita pilih, misalnya nazirnya adalah DKM, nah ini nazir tuh, ya. Di dalam DKM ada pengurusnya, pengurus wakaf disebut nazir. Dia yang mengelola masjid ini, dia mengelola misalnya ada lembaga pendidikan SDIT misalnya, atau TK-nya, atau lembaga tahfiz Qur'annya, ya. Dan ada juga yang namanya mu'aqqad. Mu'aqqad itu sementara. Nah, ini yang diikhtilafkan. Ada beberapa negara yang sudah banyak melakukan, ya, apa namanya, mu'aqqad ini, ya. Jadi wakafnya itu hanya sementara. Contohnya apa contohnya? Ini negara Malaysia, Singapura, Brunei, ini udah mulai nih. Ya, Indonesia sih udah mulai juga. Apa tuh? Yang contohnya mu'aqqad. Kalau tadi kan yang mu'abbad. Mu'abbad itu berarti selamanya. Ya, masjid selamanya. Terus ini dipakai buat masjid. Mau umur kita, ya, 100 tahun, 150 tahun, tetap aja masjid. Meninggal tetap juga dia masjid. Orang sholat tetap orang sholat. Ya. Tetapi kadang-kadang nih, ya, kadang-kadang masjid, ya, walaupun dikatakan dia mu'abbad masjid, bisa jadi pada satu waktu masjid itu
digusur. Nah, lo kalau digusur gimana? Kan? Nah, diruislah, apa tuh namanya diruislah? Ditukar guling. Nah, nanti kita bahas, itu kita bahas. Ya, sekarang mu'abbadnya dulu, ya. Pada dasarnya harta wakaf itu adalah mu'abbad. Pada dasarnya harta wakaf itu sifatnya adalah kekal selamanya. Makanya tadi ya dalam pengertiannya itu mencegah, menahan, ya nggak boleh diberikan kepada orang lain, nggak boleh diwariskan, nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh ditukar guling pada dasarnya. Tetapi nanti ya dalam perkembangannya ada beberapa hal, ya misalnya ini sudah tidak layak lagi dijadikan masjid. Misalnya, kalau di sini sih ini memang perumahan, oke. Tapi biasanya yang pinggir jalan, dia mau melebarkan jalan atau mau dijadikan jalan tol, kan nggak mungkin masjidnya di tengah-tengah jalan tol, ya. Belok dulu masjid, tolnya belok begitu kan repot, ya. Jadi tetap harus digusur, diruislah, ditukar guling misalnya. Nah ini lain. Ada dua biasanya di dalam fatwa MUI, boleh memindahkan tanah wakaf hanya dua syaratnya. Yang pertama karena darurat tadi, yang kedua adalah karena adanya maslahat yang lebih besar. Contohnya di Singapura, ya, Majelis Ugama Islam Singapura, MUIS namanya. Majelis Ugama, bukan agama tapi mereka yang sebutnya Ugama. Di MUIS sana ada yang namanya waris, ya. Ini salah satu pengelola wakaf yang pemikirannya emang agak-agak nih, ya artinya yang klasik-klasik tuh ditinggalin sama dia, yang mu'abbad jadi mu'aqqad semua, karena mereka negaranya kecil. Ada beberapa tanah wakaf ya di tengah kota, mungkin ada yang pernah ke Orchard Road, di sampingnya ada Elizabeth Hospital, dekat situ ada masjid, ya. Sebelum gedung-gedung itu ada, dulunya masjid. Ada yang dipertahankan, sekarang masih menjadi masjid, di atasnya semua gedung. Ada yang sekarang nggak ada masjidnya lagi, hilang. Karena apa? Karena di situ nggak layak lagi jadi masjid. Waduh, ya di situ sudah ada mall, hospital. Yang dulunya di situ memang kosong, ya dulu kosong, belum ada, ya ibaratnya belum ada kota metropolitan lah gitu, ya. Ternyata mereka berpikiran, ya waris tadi ini berpikiran, waris bukan waris ini maksudnya lembaga pengelolanya, nazir wakafnya, ya Singapura, ya menilai bahwa di sini sudah tidak layak lagi menjadi masjid dan lembaga pendidikan, terlalu beresiko, sehingga kalau dijual tanah ini, tanahnya kecil tetapi harganya itu sangat tinggi sekali. Kalau dibuat, ya, padahal kalau Singapura itu dari ujung ke ujung 2 jam setengah aja udah selesai itu. Negara ya, dari ujung timur sampai ujung barat kita naik tol, habis 2 jam selesai. Jadi mereka berpikiran bahwa tanah ini boleh diruislah, dipindahkan, tukar guling. Ya, syaratnya tukar guling nanti akan kita bahas. Salah satunya harus lebih baik daripada sebelumnya. Yang tadinya tanahnya kecil jadi lebih besar. Ya, anak-anak yang tadinya di situ sekolahnya nggak bisa, ya nggak ada tempat bermain, ya tempat parkir juga susah karena berebutan dengan perkantoran yang besar, maka di tempat yang lain dia menjadi lebih nyaman, sehingga ditukar. Ya, nah, ya diantaranya adalah tadi bisa ditukar yang muakkad, ya sementara, atau yang lain, ya waris ini mengelola hotel, ya termasuk Singapura, Malaysia juga banyak mengelola hotel dari tanah wakaf. Jadi yang diwakafkan itu adalah istithmarnya, yang berbuahnya. Yang berbuah apa kalau di hotel? Yang berbuah dari hotel apa? Hasil sewa kamarnya, ya hasil sewa kamarnya. Jadi tanah wakaf, tadi ada wakaf uang, orang diminta, ya mereka kampanye untuk berwakaf, wakaf uang misalnya.
Oke, wakaf uang ini akan dibelikan nanti menjadi hotel atau misalnya yang lain. Kalau contoh klasiknya adalah contohnya Umar bin Khattab ketika banyak banget ini dapat dari ghanimah perang Khaybar. Ya, di Khaybar itu terkenal dengan perkebunan kurmanya, subur luar biasa. Umar bin Khattab kaget, dapat ghanimah banyak, nggak bisa dikelola. Bukan nggak bisa ya, Umarnya nggak bisa mengelola karena Umar ada pedagang. Sehingga ketika meninggalkan Khaybar, saya titipin nih, ya, tanah perkebunan kurmanya kepada siapa? Kepada orang-orang Khaybar yang biasa mereka bertani. Pindah kepemilikan karena apa? Karena tadi ada ghanimah. Ya, karena ghanimah pindah kepemilikan dari pemilik Khaybar yang berkhianat, ya orang Yahudi yang berkhianat, dipindahkan kepemilikannya kepada kaum muslimin, ya, yang memenangkan peperangan ketika itu. Salah satunya adalah Umar bin Khattab mendapatkan perkebunannya. Bingung ya. Ini gimana nih? Ya, mau kita tinggal di sini apa kita mau tinggal di Madinah? Ya. Tinggal di Madinah, pada yang lain pergi pulang ya ke Madinah. Terus gimana nih? Kita kasih orang Khaybar dengan akad muzara'ah, ya, dengan akad kerjasama. Ya, saya yang punya kebun dapat 50% misalnya nih, yang mengelola dapat 50% misalnya, ya, bergantung dengan akadnya. Ketika mereka sudah bertransaksi, nanti kalau pas panen 50%-nya nanti ditransfer ke siapa? Ke Umar bin Khattab. Ya, itu sangat banyak. Ya, pernah ada yang ngitung nggak? Pernah ada yang ngitung? Saya pernah baca satu pohon kurma, ya, itu kira-kira kalau panen, ya ini di Khaybar ya, pertanian yang perkebunan yang subur, itu bisa sampai berapa kilo kurma? Nah, yang pernah tinggal di Arab tahu nih, Ustaz nih. Ada yang pernah baca nggak? Satu pohon yang sudah produktif. Kalau kita itu mungkin pohon ini ya, pohon apa yang mirip-mirip itu? Sawit. Nah, sawit nih, sawit. Coba satu gondong itu kalau ini berapa? Bisa sampai 70 kilo itu. Satu gituan doang. Betul nggak? Sampai 70 kilo coba. Kurma itu satu pohon bisa sampai 100 kilo. Nah, ini yang kecil ini pohonnya. Yang kecil. Karena sawit saja lebih daripada 500 kilo satu pohon. Sekitar kurang lebih 400 sampai 500 kilo kurma basah. Kurma basah ya. Kalaupun nanti sudah kering ya, karena dikeringkan, ajwa itu dikeringkan, biasanya setengahnya 300 kiloan. Ada yang tahu 1 kilo ajwa berapa di sini? Ada yang jualan kurma? Kalau bulan puasa mahal tuh, ya, yang tingkai-tingkai aja 75.000, cuma 200 gram. Ya, anggap aja 100.000 1 kilo, anggap saja 1 kilo. Kalau 300 kilo udah berapa? 100.000 kali 300 kilo berapa? 30 juta kali 1.000 pohon. Kalau 1.000 pohon, berapa pendapatannya Umar bin Khattab kalau dia panen? Karena kata Rasulullah, nah, banyak dah ya, banyak ya, miliaran tuh, ya, banyak tuh, miliaran, luar biasa para sahabat dulu, kaya, ya, bukan miskin. Tetapi ketika itu Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ini saya apain nih Rasulullah nih, ya, biar mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Wakafkan buahnya. Nah, jadi bukan diwakafkan tanahnya, enggak. Jadi boleh enggak? Boleh. Ya, ini contohnya. Ya, makanya ini menjadi dalil. Hadisnya panjang, nanti boleh di-share ya. Hadisnya panjang. Jadi yang kita wakafkan itu hanya sifatnya sementara. Ya, saya punya ruko sekarang. Ya, tafadhol, ya, saya wakafkan hasil ruko tersebut, hasil sewa ruko tersebut. Boleh nggak? Atas dasar
ya hadis tersebut maka diperbolehkan. Muakkad tadi. Ya. Jadi jangan nanti ketika dia sudah mewakafkan, jangan salah sangka nazirnya nanti korek-korek, enggak. Ini bukan sementara tapi muabad, rukonya buat kita ini. Wah, berantem juga. Harus ada tadi peruntukannya tadi.